Hai everyone, it's Ilusanika. Di video kali ini aku mau bahas tipe-tipe visa Australia yang mungkin bisa kamu daftar berserta harganya. Apa aja itu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada namanya tuh tourist visa atau visa turis. Subclassnya itu 600. Harganya sekitar $190 atau kalau misalnya kita mau rupiahin sekitar 2 juta. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai travel agent, biasanya mereka nge-charge lebih dari itu. Semahal-mahalnya ya, yang menurut aku sekitar 5 jutaan. Jadi kalau kalian ketemu orang nawarin visa turis harganya 30 juta atau bahkan 70 juta, kalian sebaiknya jauh-jauh aja teman-teman. Karena itu kemungkinan besar penipuan atau mungkin orang-orang tersebut adalah lintah darat karena mereka ngambil untung terlalu banyak. Nah, pertanyaan yang sering aku dapatkan, visa turis ini tuh sebenarnya bisa kerja nggak sih? Jawabannya tidak ya. Visa turis ini untuk berlibur. Oke, nah kalau misalnya sesampai di sini kalian mau convert ke visa lain itu sah-sah saja. Cuman kalau misalnya kalian gunakan visa ini untuk bekerja, itu ilegal, teman-teman. Terus dokumen apa aja yang diperlukan, itu aku sudah upload di video ini. Nah, kalian bisa cek dan lihat. Di situ juga ada step-stepnya gimana cara apply-nya secara online, ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya tentang visa turis ini, Kak, butuh foto nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya kalian baca di websitenya itu dia nggak nanyain foto ya. Cuman waktu itu aku apply buat orang tuaku, aku tetap upload foto ya, ukuran 4x6, backgroundnya putih. Terus aku uploadnya itu di travel document ya. Jadi masuk ke travel document, pilih other untuk jenisnya. Oke, terus kalau misalnya Kak, aku dapet kayak invitation letter nih dari temenku yang udah ada di Australia, itu boleh juga dimasukin, mungkin bisa masuk ke evidence of plan tourism activities in Australia. Itu kalian bisa masukin buktinya di sana gitu. Terus selanjutnya juga kalau misalnya rekening koran gimana nih Kak? Aku punya lebih dari 2 rekening koran. Apakah aku upload satu aja yang paling banyak uangnya? Nah, untuk rekening koran sendiri lebih baik upload dua-duanya atau semua rekening koran yang kalian punya. Terutama rekening koran yang cash flow-nya itu tuh kelihatan bagus gitu ya. Misalnya kalian bekerja nih, terus uang gaji kalian tuh ditransfer di rekening A, sedangkan uang tabungan kalian tuh ada di rekening B. Nah, kalian upload aja dua-duanya, ya. Terus misalnya nih, sesampai di Australia dengan visa turis itu, kalian ternyata berminat untuk tinggal lebih lama dengan cara misalnya bersekolah di sini. Itu kalian bisa apply, namanya itu student visa, itu subclassnya itu 500 teman-teman. Harganya berapa? Itu sekitar $710. Kalau misalnya kita rupiahkan ya sekitar 7 jutaan lebih ya. Dokumennya apa aja? Dokumennya itu pastinya ada sertifikat bahasa Inggris ya, terus ada COE dari sekolah yang kamu mau tempat belajar kamu, dan lengkapnya ini kalian misalnya masih bingung gitu mau sekolah apa, di mana, terus yang biayanya itu juga nggak terlalu mahal, itu kalian bisa konsultasikan langsung ke travel agent sekitar sini gitu. Tapi saran aku kalau misalnya kalian mau misalnya apply ke permanent resident misalnya ya di kedepannya, itu kalian search dulu skill apa aja sih yang dibutuhkan di sini. Contoh misalnya di sini tuh butuh banget suster gitu ya, kayak nurse gitu. Terus kebetulan kalian juga minat gitu pengen belajar tentang ini ya, kalian apply lah sekolah kayak buat jadi suster supaya nanti kedepannya kalian bisa apply PR. Terus juga lokasi sekolah itu juga menentukan teman-teman. Kalau misalnya kalian sekolah di kayak regional area ya, bukan di Sydney, bukan di kota-kota yang besar, itu bisa menambah poin kalian untuk apply PR nantinya. Jadi kalau misalnya kalian mau convert visa turis kalian ke visa student ini, itu kalian lebih baik kalian konsultasikan ke travel agent supaya lebih jelas gitu prospek kalian. Oke. Selanjutnya ada yang namanya visa temporary graduate visa.
subclassnya ini 485 teman-teman. Nah, visa ini digunakan untuk kamu yang sudah belajar di Australia ya, sudah pegang student visa sebelumnya, terus setelah lulus bisa daftar visa ini untuk bekerja. Masa tinggalnya pun juga lumayan lama, start dari 2 tahun sampai 4 tahun gitu. Jadi tergantung jenjang pendidikan kamu yang sudah kamu selesaikan. Kalau misalnya S1 itu sekitar 2-3 tahun, S2 4-5 tahun, S3 tuh start dari 4 tahun gitu. Nah, untuk biayanya sendiri itu sekitar $1.895. Tapi ini belum termasuk kayak medical check up, terus insurance, terus kalau misalnya tes bahasa Inggris kalian sertifikatnya itu expired, kalian kan harus tes ulang ya. Jadi roughly-nya tuh kalau dihitung-hitung ya, itu kalian bisa habis sekitar $3.000 lah, 3.000 sampai $4.000 untuk visa ini sendiri. Nah, visa ini tuh hanya bisa di-apply 1 kali seumur hidup, teman-teman. Jadi, kalau misalnya nih kalian mau apply PR ke depannya, terus misalnya merasa, aduh jurusan aku nih sekarang ya, kayaknya prospek untuk ke PR-nya itu agak-agak suram deh. Kalau misalnya kalian punya dana yang lebih, kalian bisa ambil sekolah lagi, misalnya di regional, karena regional area itu kalau misalnya kalian sekolah di sana, kalian bisa menambah poin, terus nanti setelah lulus dari regional area, di sekolah yang ada di regional area itu, kalian baru deh apply visa ini gitu. Karena untuk PR sendiri, setauku kalau misalnya kalian punya pengalaman kerja minimal kayak 3 tahun, kalian tuh nambah poin, teman-teman. Jadi untuk apply visa ini kalian pertimbangkanlah dengan sebaik-baiknya, karena yang pertama hanya bisa di-apply 1 kali seumur hidup, terus juga ini juga merupakan kesempatan emas gitu loh kalau misalnya kalian mau apply ke PR, karena dari visa ini kalian bisa punya pengalaman kerja gitu. Lalu ada juga yang namanya working holiday visa. Nah, aku tahu kalian nih sudah familiar banget ya sama visa ini. Kodenya itu 417, teman-teman. Jadi, untuk apply visa ini kalian cukup bayar itu sekitar $635, atau kalau kita mau rupiahin itu sekitaran ya 6,5 juta lah ya. Ini visanya kalian gak bisa langsung apply, teman-teman, tapi kalian harus punya surat dukungan dari pemerintah kita. Suratnya itu tuh kalau singkatan tuh SDU-WHV. Nah, aku dengar dari batch yang kemarin itu untuk dapetin surat ini itu juga nggak mudah, sampai orang-orang tuh sebutnya kayak war gitu ya, kayak rebutan banget. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi sebelum kalian dapat surat dukungan ini, kalian harus persiapkan IELTS atau sertifikat bahasa Inggris. Itu minimal skornya sekitar 4,5 untuk IELTS sendiri. Nah, untuk jenis tes lainnya kalian bisa cek di website imigrasi sendiri. Terus juga ada bukti tabungan ya, bukti tabungan itu sekitar $5.000. Baru deh kalian bisa apply gitu. Nah, untuk lengkapnya dokumen apa aja yang dibutuhkan, aku juga sudah upload. Nah, ini videonya ya, di sini kalian bisa cek. Nah, aku juga dengar nih, Kak, bisa nggak sih kita itu pakai agent untuk daftar ini? Sebenarnya bisa-bisa aja ya, cuman agent-agent sekarang ini matoknya juga kadang-kadang nggak pakai otak gitu loh. Terakhir ada yang bilang tuh 30 juta untuk visa ini. Ya ampun, kata aku 30 juta. Bahkan ada yang matok tuh 70 juta untuk dapat visa ini. Aku nggak larang ya teman-teman untuk pakai agent, cuman pertimbangkanlah gitu, 70 juta itu uang yang besar gitu loh, dan belum tentu juga kalian tuh merasa nyaman ketika nyampe di sini. Karena aku juga banyak dengar anak-anak yang WHV dia itu malah kembali pulang. Jadi salah satu cerita yang benar-benar aku masih ingat, perempuan gitu ya, dia perempuan datanglah ke salah satu regional area. Jadi waktu itu dia dijanjiin nih kosannya tuh udah disiapin, transportnya itu juga udah disiapin, pekerjaannya itu juga udah disiapin, dan dia tuh bayar berapa juta gitu ke orang tersebut. Tapi nyampe sana itu akomodasinya ya itu bener-bener nggak layak banget, kayak buat hewan lah istilahnya. Jadi dia tuh tidurnya di garasi, terus juga transportnya tuh ternyata disuruh bayar lagi. Habis itu juga kerjaannya tuh ya ampun, katanya tuh kalau untuk perempuan ya itu aduh nggak banget deh. Akhirnya dia tuh kayak agak trauma dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Jadi
bukannya aku nakut-nakutin ya, cuman kalian pertimbangin lah. Untuk apply visa itu tuh cuman sekitar 6,5 juta kok. Memang butuh perjuangan sekali gitu untuk daftar, untuk dapat surat dukungan dari pemerintah kita. Cuman saranku kalau misalnya kalian mau bayar sampai 70 juta, pikirkanlah matang-matang. 70 juta tuh uang yang besar. Kalau kalian mau sukses dengan uang tersebut, uang sebanyak itu ya, di Indonesia pun juga bisa loh. Kalian buka apa gitu, usaha apa gitu yang bagus di daerah-daerah kalian. Terakhir, visa yang aku mau bahas adalah partner visa. Nah, subclass-nya itu adalah 820 dan 801. Bedanya apa, Kak? Bedanya 820 itu tuh sifatnya temporary. Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah punya visa ini, kalian harus apply 801. Ini yang permanennya. Nah, untuk apply visa ini, harga yang harus kalian bayar itu juga cukup besar, teman-teman. Sekitar $8.850. Atau ya kalau misalnya kita mau rupiahin, itu hampir sekitar 90 juta, teman-teman. Jadi ini visa yang bukan visa yang murah ya. Dan tentunya untuk apply visa ini kalian harus punya partner yang merupakan citizen atau PR di sini gitu. Terus kalau misalnya kalian apply visa ini, aku juga nggak tahu ya apakah kalian bisa apply sendiri atau harus pakai lawyer gitu. Karena sejauh mata memandang aku nih, teman-teman aku yang udah pakai visa ini mereka pakai lawyer dan mereka itu habis sekitar $20.000 teman-teman, atau 200 juta. Maksudku ya ampun, ini besar sekali ya. Apakah se-complicated itu? Nah, aku juga kurang tahu karena aku tidak punya partner di sini. Jadi buat kalian yang mempunyai pesona yang memukau, kalian bisalah gebet-gebet citizen atau PR-PR Australia yang lagi berlibur di Indonesia. Atau kalian misalnya yang punya susuk gitu ya, kalian bisa gunakanlah itu untuk menggoda mereka. Enggak deh, bercanda. Jadi kalau misalnya kalian punya partner orang Australia gitu ya, kalian bisa apply visa ini gitu. Detailnya seperti apa aku juga nggak tahu. Kalian bisa tanyakanlah ke kayak migrasi lah, kayak ya pengacara migrasi gitu. Jadi migration lawyer. Nah, kalian bisa konsultasi dengan mereka. Oke, itulah visa-visa Australia yang mungkin bisa kalian apply ya secara mandiri ataupun lewat agent, dengan catatan hati-hati jangan sampai kalian tertipu oleh agen-agen bodong gitu ya, yang seperti lintah darat yang mau menguras habis uang kalian lalu bawa kabur uang kalian. Jadi kalian harus teliti dan pintar-pintar juga dalam memilih agent. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.